Materi selanjutnya adalah graf terhubung. Graf dikatakan terhubung jika untuk setiap dua titik U dan V pada graf tersebut terdapat satu lintasan yang memuat U dan V. Jika tidak, maka graf tersebut graf tak terhubung. Pada gambar berikut ini terdapat simpul U1, U2, dan U3. Pada bagian A, simpul U1 menuju ke U3 terdapat lintasan. Begitu pula simpul U2 menuju ke simpul U3. Sedangkan pada bagian B, tidak terdapat lintasan. Hal ini disebut graf tidak terhubung karena sebagian simpulnya terpisah. Berikut ini contoh graf tak terhubung. Pada gambar ini menunjukkan suatu graf yang terdapat simpul dari 1 sampai 8, namun sebagian simpulnya terpisah. Graf ini disebut graf tak terhubung karena tidak ada lintasan yang menghubungkan simpul 1 dan simpul 5, simpul 2 dan simpul 6, simpul 3 dan simpul 7. Begitu pula simpul 4 dan simpul 8. Bicara tentang graf terhubung dibagi menjadi dua. Yang pertama, graf terhubung kuat dan graf terhubung lemah. Graf berarah G disebut terhubung kuat jika untuk pasang simpul V dan U terhubung kuat. Jika tidak, maka graf tersebut terhubung lemah. Pada gambar berikut, graf A terhubung kuat karena setiap pasang simpulnya terhubung kuat. Sedangkan graf B terhubung lemah karena ada sebagian pasang simpulnya terhubung lemah. Graf bipartite. Dalam bidang matematika teori graf, suatu graf G disebut graf bipartite apabila FG merupakan gabungan dari dua himpunan tak kosong, F1 dan F2, dan setiap garis dalam G menghubungkan suatu titik dalam V1 dengan titik V2. Berikut ini contohnya. Apabila dalam graf bipartite setiap titik dalam F1 berhubungan dengan setiap titik dalam F2, maka grafnya disebut graf bipartite lengkap. Jika F1 terdiri dari M titik dan F2 terdiri dari N titik, maka graf bipartite lengkapnya sering diberi simbol K, M, N. Materi yang ke-9 mengenai graf planar dan graf bidang. Graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan atau bersilangan. Disebut sebagai graf planar. Jika tidak, maka disebut graf tak planar. Yang kedua yaitu graf bidang. Graf bidang adalah graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan. Sisi-sisi pada graf bidang membagi dalam beberapa wilayah. Perhatikan pada contoh yang pertama mengenai graf planar. Perlu diperhatikan bahwa belum tentu suatu graf yang secara kasat mata terlihat sisi-sisinya saling berpotongan tidak planar. Graf tersebut mungkin saja planar karena graf tersebut dapat digambarkan kembali dengan cara berbeda yang sisi-sisinya tidak saling berpotongan, seperti halnya contoh yang pertama. Gambar sebelah kiri bisa kita gambarkan ulang seperti gambar yang sebelah kanan dengan sisi-sisinya yang tidak saling berpotongan. Sedangkan pada contoh kelima ini, graf tersebut digambarkan tak planar karena ketika digambarkan kembali masih ada sisi yang saling berpotongan pada sisi yang sebelah paling bawah. Contoh graf bidang. Perhatikan pada gambar yang pertama. Graf planar A jika kita gambarkan ulang menjadi graf B dan C, di mana B dan C adalah graf bidang, yaitu sisi-sisinya tidak saling berpotongan. Sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah.
atau muka. Jumlah wilayah pada bidang datar termasuk wilayah luar. Jumlah wilayah pada graf planar dapat dihitung dengan rumus N kurang E tambah F sama dengan 2 atau disebut sebagai rumus Euler. Perhatikan pada contoh rumus 5.4 di mana E atau jumlah sisi ada 11 dan N atau jumlah simpul ada 7. Tinggal kita masukkan rumus menghasilkan F atau jumlah wilayah adalah 6. Dapat kita buktikan sebagai R1, R2, R3, R4, R5, dan R6 yaitu berada di luar wilayah. Materi yang ke-10, teorema Kuratowski. Teorema Kuratowski digunakan untuk menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf dengan membuktikan planarity secara teoritis, bukan secara geometris. Hal ini dikarenakan teorema Kuratowski menggunakan teori-teori planar seperti subgraf, subdivision, dan penyusutan graf. Sedangkan pembuktian geometris hanya menunjukkan crossing dan gambar plan. Dalam literatur tentang graf digunakan dua buah graf tidak planar yang khusus, yaitu graf Kuratowski. Graf Kuratowski memiliki sifat unik, yaitu yang pertama, kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Kedua graf Kuratowski adalah graf tak planar. Yang ketiga, penghapusan sisi-sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkannya menjadi graf planar. Yang keempat, graf Kuratowski pertama adalah graf tak planar dengan jumlah simpul minimum dan graf kedua adalah graf tak planar dengan jumlah sisi minimum. Keduanya adalah graf tak planar yang sederhana. Contoh teorema Kuratowski. Kita gunakan teorema Kuratowski untuk memeriksa keplanaran graf. Graf G di samping ini bukan graf planar karena ia mengandung upagraf G1 yang sama dengan K3,3. Perhatikan gambar yang kedua. Graf G tidak planar karena ia mengandung upagraf G1 yang homomorfik dengan K5 dengan membuang simpul-simpul yang berderajat 2 dari G1 yang diperoleh K5. Materi yang terakhir mengenai pewarnaan graf. Pewarnaan graf adalah metode pewarnaan elemen dari sebuah graf yang terdiri dari pewarnaan simpul, sisi, dan wilayah. Pewarnaan simpul pada graf adalah memberi warna pada simpul-simpul suatu graf, sehingga tidak ada dua simpul yang bertetangga memiliki warna yang sama. Jumlah minimum warna yang digunakan dalam mewarnai simpul disebut bilangan kromatik. Biasanya dilambangkan dengan XJ, G, atau dibaca JG. Aplikasi pewarnaan graf diterapkan pada pewarnaan peta yang terdiri atas sejumlah wilayah. Peta diwarnai sedemikian sehingga dua wilayah bertetangga memiliki warna yang berbeda. Contoh pewarnaan graf seperti halnya contoh berikut, di mana antar titik bertetangga tidak memiliki warna yang sama antara A, simpul A, simpul B, simpul C, simpul D, simpul E, dan simpul F memiliki warna yang bersebelahan, tidak sama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.